Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, fa in tazaham 'adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Subhanallah. Baik. Dan juga pelajaran kita udah Manzumah al-Qawaid Fiqhiyah Syarhiyah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, fa in tazahama adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Jika adadul masalih, beberapa maslahat, tazahama, itu apa? Berkumpul dan saling berdesak-desakan. Okay. Orang bilang macet itu antri ziham. Ya, paham ini ziham. Jadi ini bukan sekedar berkumpul, tapi harus kita memilih. Seperti antrian orang duluan baru ini. Paham ini? Harus kita milih. Ada yang korban, ada yang di belakang, ada yang kita akhirkan, atau mungkin kita gugurkan. Ini namanya tazahum. Paham ini? Jadi ketika beberapa dari maslahat berkumpul dan saling tazahum, maka yang mana kita pilih? Yuqaddamul a'la minal masalih. Kita kedepankan, kita pilih yang paling tinggi dari maslahat tersebut. Yang paling besar maslahat. Ya, misalnya ada dua pilihan, A dan B, dua-duanya maslahat. Lihat apa yang paling besar maslahat. Ini nanti akan disebutkan lebih jelas di bawah. Dengar baca. وقال إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت. إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى أي بحيث لا يمكن الجمع بينهما. Jawabannya ru'ya akbarul maslahataini wa a'lahuma fafu'ilat. Jika sebuah perkara berputar di antara melakukan satu dari dua maslahat. Ya. Ada dua maslahat. Ini kita harus lakukan satu wa tafwitil ukhra, dan menggugurkan, melewatkan yang lainnya. Dari sisi apa? La yumkinul jam'u bainahum. Tidak bisa kita jamak. Kalau kita bisa kerjakan dua-duanya, ya sudah kita kerjakan dua-duanya, dapat maslahat dua-duanya. Tapi ini tidak. Harus kita memilih. Melakukan yang A atau yang B. Bagaimana sikap kita? Paham ini? Karena tidak bisa dijamak. Misalnya mungkin waktunya sampai dana terbatas dan seterusnya. Ini yang mana kita dahulukan. Maka kata Syekh, jawaban syarat ru'ya akbarul maslahatain wa a'lahuma. Maka yang diperhatikan adalah maslahat yang paling besar dari dua maslahat tersebut dan yang paling tinggi. Nah, kita di situ mengukur. Ini maslahat A, maslahat B. Yang mana paling tinggi, yang paling besar maslahatnya, itu yang kita pilih. Itu yang kita pilih. Bisa paham ini? Nah, dari kaidah ini pula lah, ini sering nasihat yang mungkin diulang-ulangi oleh para guru. Kalian misalnya dengan puasa sunnah misalnya menyebabkan kalian itu terganggu pelajarannya, ya, bahkan hilang fokus pelajaran, betul-betul tidak bisa belajar, maka dahulukan belajar. Kenapa? Maslahat menuntut ilmu jauh lebih besar dibanding puasa sunnah. Bukan kita remehkan puasa sunnah, tidak ada seperti. Tapi ini tazaham kan? Kita harus pilih. Kalau kita puasa, kita orangnya itu misalnya, ya orang beda-beda. Ada orang misalnya dia puasa, tidak bisa berpikir, tidak bisa begini, bawaannya tidur dan royo dan seterusnya, tidak bisa fokus. Nah, ini kan hilang maslahat belajarnya, menuntut ilmunya. Apalagi pelajaran seperti terpotong, bisa pincang nanti. Paham ini? Nah, dilihat maslahatnya. Kalau dia belajar, itu maslahatnya untuk dia dan orang lain. Muta'addi kan? Ya. Adapun puasa sunnahnya itu untuk dia sendiri, maka didahulukan apa? Belajar. Itu kalau memang tazaham. Tapi kalau ada santri bisa jamak, ya kuat dan tetap fokus, ya jamak.
paling afdal, dapat dua pahala banyak, dapat pahala puasa itu kalau memang bisa menghilangkan fokus dan konsentrasi. Misalnya memang orangnya dia loyo dan seterusnya, maka afdalnya dia belajar. Paham ini? Jadi ini diantara penerapan kaidah itu, antum tidak sadar kan? Itu ternyata ada kaidah. Inilah kaidah. Paham ini? Jadi kita pilih yang paling besar, yang paling tinggi maslahat. Fafu'ilah. Bisa paham ini? Dan sekarang contoh. فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة. Nah ini seakan-akan jadi kaidah juga, ya, rumus juga. فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة. Ada dua maslahat. Pahala semua, ya, kebaikan semua, amalan soleh semua, ketaatan semua. Tapi satunya wajib, satunya sunnah. Yang mana didahulukan? Ini tazaham ya. Tidak mungkin kita gabung ya. Mungkin harus kita pilih, harus korban yang satu. Dua-duanya maslahat, pahala, amalan soleh, ketaatan. Ya, paham ini? Satu wajib, satu sunnah. Yang mana kita kedepankan? Yang wajib. Udiman wajib, ala sunnah. Ya. Nah, kita dapatkan sunnah, kalau tinggalkan kewajiban. Na'udzubillah. Bisa paham ini? Bisa paham ini? Ini rumus secara umum. Ya, oleh karena itu kita kalau pas sudah qomat, sekarang kita belum tahiyatul masjid. Kita tahiyatul masjid dulu, orang sudah qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasul. Kalau qomat sunnah, kita salat sunnah dulu. Tazaham kan? Enggak mungkin kan, harus pilih. Salat sunnah, salat wajib. Rumusnya tadi, quddiman wajib sunnah. Bahkan orang sedang salat sunnah saja dan belum bisa diselesaikan sampai selesai qomat, sampai ya, batalkan salat. Gitu. Kecuali sudah tasyahud akhir ya, sudah sisa tasyahud qomat ya, selesaikan saja. Tapi kalau tidak, baru takbiratul ihram qomat bubar. Bagaimana? Selesaikan? Tazaham tuh. Tazaham enggak bisa. Korban selesaikan. Pergi susul. Ini yang tidak dipahami oleh banyak kaum muslim, orang-orang awam yang ada di masjid. Orang sudah qomat, ya, tidak ngerti. Lebih pilih dia balap, tidak khusyuk dibanding dia batal. Tak kalah batal, kan itu saja. Tidak terpenuhi tumaknina. Tidak sah juga salat. Sudah qomat dimulai. Tapi ya tidak punya ilmu seperti ini dia. Ya tidak punya ilmu seperti ini. Jadinya terpaksa dia selesaikan cepat tanpa memperhatikan rukun-rukun salat lagi seperti tumaknina, ya, sempurnanya ruku dan sujud. Amin. Kemudian dia salam baru ikut salat. Masuk dalam salat. Terus contohnya. وهذا مثل إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجوز ابتداء التطوع. Jika salat telah diiqamah, maksudnya orang sudah qomat, iqamah. Ya salat wajib tentunya ya. Qomat ini untuk salat wajib. Tidak ada qomat untuk salat sunnah. Salat jalan tidak ada. Salat gerhana pun tidak ada iqamah. Salat jenazah tidak ada. Ya, salat Id tidak ada iqamah. Paham ini? Kalau orang awam itu salatu jami'ah. Rahimakumullah. Ya. Paham ini? Jadi jawab dengan apa? Ini ditanya, itu yang pakai begitu apa dalilnya? Apakah Nabi pernah sebut seperti itu atau tidak? Jadi ketika salat fardu sudah diiqamah, orang sudah qomat, maka lam yajuz ibtida' tatawwu'. Tidak boleh kita memulai melaksanakan salat sunnah. Yang ada ketika itu hanya satu, salat wajib. Padahal itu salat sunnah disyariatkan. Saya tanya antum, asalnya disyariatkan? Jawab. Berpahala, amalan soleh, ketaatan, maslahat, semua. Tapi tazahum. Tidak bisa kita jamak. Harus kita pilih satu, korbankan yang satu. Yang mana kita pilih? Wajib atau sunnah? Wajib, tinggalkan itu sunnah. Bisa memilih? Karena tazahum. Kecuali mungkin dijawab seperti tadi, ada waktu. Ya sholat sunnah dulu baru wajib. Kali ini tazahum, satu waktunya sama, tidak bisa kita jawab. Itu syarat ya. Syarat. Ini dikatakan bahasa tazahum, bukan ijtama'. Tapi tazahum. Saling berdesakan. Harus pilih satu, korban yang lebih. Maka pilih yang wajib. Yang paling besar maslahatnya, paling tinggi maslahat. Asami wajib. Tidak usah kalau kita
Paham ini? Telantarkan, tinggalkan. Paham ini? Dan juga ini memang yang paling besar dan paling tinggi maslahat. Terus. وكذا إذا ضاق الوقت. Demikian pula kalau sempit waktu. Paham ini? Misalnya dia terlambat sholat. Ya, mungkin karena lupa atau ketiduran. Sedikit lagi terbit matahari. Ada 2 sholat sunnah. Dua sholat. Satu sunnah, satu wajib. Itu sholat sunnah qabliyah, subuh, dan sholat subuhnya sendiri. Sekarang rezeki. Sedikit lagi matahari terbit. Misalnya kelihatan waktu juga di jam itu jelas. Ini misalnya terbit jam 6.00 dan itu kita saksikan betul kemarinnya. Ya, jam 6.00 naik itu matahari. Itu kan akhir waktu sholat subuh tuh. Terbit fajar sampai terbit matahari. Sekarang rezeki kalau ketiduran bangun jam misalnya 5 menit lagi jam 6. 5 menit lagi terbit matahari. Sekarang sholat sunnah dulu. Dhaqal waqt. Waktu sempit. Kapan kita kerja sholat sunnah, berarti kita akan kerjakan sholat wajib, sholat subuhnya di luar waktu. Bagaimana apa yang kita lakukan? Ya sholat subuh. Jangan sholat sunnah. Karena waktu sempit. Bisa dipahami? Pahami? Jadi. Itu. Begitu seterusnya. وكذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض بل يقدم الفرض. Demikian pula tidak boleh kita melaksanakan puasa sunnah, haji sunnah, umrah sunnah dalam keadaan situ haliyah, dalam keadaan di atas pundaknya ada kewajiban. Ya. Paham ini? Bal yuqaddamul fardhu atau yuqaddimul fardhu. Bisa dua-duanya. Tetapi dia kedepankan yang fardhu. Paham ini? Seperti puasa apa? Ya, puasa. Ya, seperti kalau kita lihat di bulan Sya'ban itu kan banyak orang pada puasa. Ada namanya puasa wajib karena qada. Ya. Dia ada puasa Senin Kamis, puasa ini. Sekarang kalau tidak memungkinkan, dia punya utang 10 hari. Sedangkan Sya'ban tersisa sekitar 10 hari. Kalau dia puasa Senin Kamis pasti kurang 2. Sekarang yang mana dikedepankan? Yang wajib itu utangmu. Kalau mau bayar. Ya, kau puasa sunnah Senin Kamis. Bisa dipahami? Bayar utangnya itu wajib. Begitu pula haji umrah. Ya. Dia belum haji wajib, belum haji Islam, belum umrah Islam, umrah wajib. Ya, dia mau umrah sunnah. Ya, tentunya tidak bisa dikedepankan dulu yang wajib. Oleh karena itu kalau kita mau menghajikan orang tua dan seterusnya itu kita dulu harus haji dan umrah, baru kita badan. Tidak ada cerita badan orang belum haji belum umrah mau badalkan orang bagaimana cara. Bisa paham ini? Baik. Ini terpakai dalam semua perkara. Ya, dalam semua perkara. Itu tentunya ketika tasahhud. Ya. Tasahhud. Oleh karena itu misalnya ada orang uangnya cuman 1 juta. Dia ada kewajiban nafkah kepada anak istrinya, orang tuanya. Dia juga diperhatikan ada sedekah misalnya pembangunan masjid, kasih makan orang miskin, itu kan sunnah. Nah, ini uang 1 juta pas-pasan. Kapan dia alihkan ke sedekah pembangunan masjid seterusnya? Ini bisa kurang nanti nafkah. Kedepankan nanti sumbang masjidnya. Ya, kasih makan orang miskinnya nanti. Ini dahulu yang wajib dulu, kewajiban antum nafkahi anak istri. Dan antum yang tahu kan hitungannya bagaimana. Ya, kalau sudah dihitung ini bayar kontrakan begini, makannya anak begini, ini kebutuhan pokok semua ya. Ini 1 juta habis misalnya. Nah, tidak mungkin kita arahkan ke yasun. Bisa dipahami? Bahkan ada sebagian kaum muslimin itu dia menganggap sudah gugur kewajiban zakatnya dengan dia banyak bersedekah. Kita katakan sedekah beda. Sedekah itu sunnah. Zakat wajib. Ya, tidak tertutup. Biar kita kasih makan orang tiap hari Jumat, tiap hari bahkan. Tetap zakat namanya zakat. Harus dibayar. Sedekah, kasih makan lain lagi. Ya.
Kan kalau zakat kan dikeluarkan dalam bentuk uang, dikasih dalam bentuk uang, bukan kita kasih beli beras, bukan kita kasih jadi nasi, bukan. Zakat dia dikasih dalam bentuk harta itu sendiri. Bisa paham ini? Baik. Lanjut. Wa in kanatil maslahatani wajibatain quddima aujabuhuma. Ini kaidah yang lainnya. Ini pecahan semua ya. Ini cabang-cabang ini dihafal ya. Tadi antara wajib dan sunnah jelas. Yang paling besar dan paling tinggi maslahatnya yang wajib. Sekarang sama-sama wajib. Sama-sama wajib. Dua-duanya wajib. Apa yang kita lakukan? Wa in kanatil maslahatani wajibataini quddima aujabuhuma. Paham ini? Karena dua maslahat ini dua-duanya wajib. Kalau tadi wajib sunnah, ya jelas kita kedepankan yang wajib. Ini dua-duanya wajib. Apa yang kita lakukan? Kita kedepankan yang paling wajib. Yang lebih wajib. Ya? Paham ini? Yang paling wajib. Apa? Contoh bagaimana? Fayuqaddamu salatul fardhi ala salatin nadri wa nahwiha. Ya, anggaplah dia ada salat nazar. Wajibkan dirinya dengan nazar untuk salat begini. Sekian rakaat misalnya. Paham ini? Tapi tazaham. Ada tazahum. Entah karena sempitnya waktu dan seterusnya. Paham ini? Apa yang dilakukan? Ya sama seperti tadi misalnya. Waktunya sempit. Hanya cukup untuk waktu salat 2 rakaat. Sedangkan dia ada salat nazar. Misalnya dia wajibkan diri. Ya. Setelah dia nazar baru wajibkan begitu. Asalnya tidak wajib. Dia wajibkan diri. Jadi ada wajib karena nazar, ada memang salat fardu itu sendiri, salat 5 waktu. Misalnya salat subuh tadi. Lah bagaimana? Apa yang kita lakukan? Dahulukan yang paling wajib. Apa yang paling wajib? Ya salat fardu itu sendiri. Adapun salat nazar itu karena kamu yang nazar sehingga wajib, kamu wajibkan diri. Nah, sama-sama wajib tapi ada 5 wajib itu salat fardu. Maka itu yang dikedepankan. Fayuqaddamu atau fayuqaddimu salatal fardhi ala salatin nadri wa nahwiha saya semisal. Terus Wa kan nafaqatil lazimati lizawjati wal aqaribi wal mamalik tuqaddamu az-zawjatu thumma al mamaliku thumma al aulad thumma al aqrabu fal aqrab. Nah, ini coba lihat urutannya seperti nafkah yang wajib. Ya, uang. Nafkah yang wajib untuk para istri, karib kerabat, mamalik, budak-budak. Maka siapa dulu? Ini kalau misalnya ini pas-pas misalnya ini. Siapa dulu yang dikedepankan? Tuqaddamu zaujat. Paling wajib adalah istri. Kan wajib semua kita nafkahi ini. Ya. Ya wajib semua, anak, istri, ya budak, ya kerabat misalnya seperti orang tua dan semisalnya tidak mampu lagi dia tanggung nafkahnya, maka kita ya berpindah kewajibannya ke kita. Jadi kedepankan apa? Para istri, kemudian mamalik, budak-budak, kemudian para anak, ya anak-anak. Kemudian al-aqrab fal aqrab. Kemudian yang paling dekat, kemudian yang paling dekat setelah sesuai dengan hubungan darah. Sesuai dengan hubungan rahimnya, mana yang lebih dekat. Paham ini? Lebih dekat antara dia dengan orang tersebut. Terus Wa kadza shadaqatul fitri. ya demikian pula zakat fitri. Antum pernah dapat pembahasan itu zakat fitri itu nanti wajib kapan? Pernah dapat pembahasan itu sama Ustaz? Ya, itu nanti wajib itu ketika memang dia ada kelebihan makan di malam itu dan di hari itu. Ya. Misalnya dia cuma punya beras 10 liter. Ya. Dia berapa orang satu rumah wajib dia keluarkan zakat fitrah. Kalau dia ini beras ini dia kasih jadi zakat fitri semua, itu pun mungkin tidak cukup dan tidak ada uang untuk membeli makanan, tidak ada sama sekali, tidak ada yang bisa dia usahakan, ya maka pada kondisi itu dia tidak wajib zakat fitri. Apa dia mau makan? Dia kasih berasnya orang, dia juga tidak ada duit. Jadi kondisi jangan dikira ya orang mungkin tidak ada seperti itu, mungkin di luar sana itu cuma kita tidak tahu. Ya mereka diam-diam kasih. Amin. Pada kondisi itu tidak ada hukum wajib, karena kenapa? Lebih wajib dia memberi nafkah kepada anak istrinya dibanding zakat fitri. Jadi tidak wajib. Jadi nanti ada lebihnya, misalnya dia punya beras 100 liter. Oh kan banyak lebihnya, dia makan mungkin di hari itu paling 10 liter untuk sekian banyak anggota keluarga yang wajib datang nafkah. Kan banyak lebihnya. Baru dia dikatakan wajib atau dia ada uangnya.
ya bisa dibeli beras, tidak apa-apa, ini beras yang ada dia kasih zakat fitri. Itu dibahas oleh para ulama. Siapa ini? Karena yang paling wajib, ya betul zakat fitri wajib, tapi yang paling wajib, yang maksudnya lebih wajib adalah memberi nafkah. Karena jangan sampai orang haram dia biar makan, tidak ada. Paham ini? Ya, tertunaikan zakat fitri tapi dia tidak bisa makan di malam itu dan besoknya. Paham ini? Baik. Jadi itu malam itu dan besoknya saja ya, bukan untuk dibilang makan 1 tahun ya. Makan 1 tahun berapa ton kalau mau simpan ya. Paham ini? Berapa pikul kalau mau simpan beras. Jadi maksudnya untuk hari itu dan apa malam itu dan besok. Ya. Paham ini? Baik. Terus Wa in kanatil maslahatani masnunatain quddima afdaluhuma. sudah. Ini betul yang ketiga. Kalau tadi dua-duanya wajib, sekarang dua-duanya sunnah. Wa in kanal maslahatani masnunatain. Dua maslahat ini dua-duanya sunnah. Maka apa yang kita pilih? Quddima afdaluhuma. Maka kita dikedepankan yang paling afdal dari dua sunnah tersebut. Fatuqaddamu ar-ratibatu 'ala sunnah. Ya, dikedepankan salat sunnah rawatib di atas salat sunnah yang lainnya. Kan salat sunnah macam-macam. Ya. Yang paling tinggi derajatnya apa? Salat sunnah rawatib. Itu apa? Yang mengiringi salat 5 waktu. Itu ada 12 rakaat yang kalau kita kerjakan sehari semalam lillahi ta'ala, dibangunkan kita rumah di surga. 12 rakaat sehari semalam. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. Kapan kita kerjakan lillahi ta'ala, dibangunkan rumah dalam surga. Ini didahulukan dibanding salat sunnah yang lain. Terus Sunnatu 'ala an-naflil mutlaq. ya, dan dikedepankan salat sunnah yang memang ada syariatnya dibanding salat sunnah mutlak. Dia salat sunnah 2 rakaat saja begitu. Seperti kan salat duha ya, salat tahiyatul masjid ya, salat sunnah wudu dan seterusnya. Ini memang sunnah namanya di istilah Syekh. Paham ini? Sunnah selain sunnah rawatibah. Paham ini? Dikedepankan dibanding salat sunnah mutlak. Salat sunnah saja, mau salat sunnah saja 2 rakaat. Paham ini? Memperbanyak salat sunnah. Ini dikedepankan sunnah yang datang dalam dalil. Terus Wa yuqaddamu ini masalah salat sunnah ya. Jadi sesama salat sunnah itu tadi urutannya. Salat sunnah rawatibah, kemudian salat sunnah, kemudian salat sunnah mutlak. Ini 1, 2, 3. Ini dikedepankan. Itu kalau tazahum. Ya kalau misalnya longgar semua, kerjakan semua. Salat sunnah rawatib dia kerja. Paham ini? Salat sunnah apa? Salat sunnah dia kerja, kemudian sunnah mutlak dia kerja. Tapi saya kasih satu faedah. Ini seperti ini. Ya, kan sama-sama sunnah ya. Paham ini? Sama-sama sunnah. Kita misalnya masuk masjid, ya barusan dari tempat wudu, barusan wudu, tempat wudu. Masuk masjid, pas-pas juga selesai, ada. Ya, ternyata itu sholat zuhur, ada sholat qobliyah zuhur atau sholat qobliyah subuh, ada qobliyah. Paham ini? Kita bisa gabung niatnya itu sholat sunnah setelah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah qobliyah. 3 niat 1 kali sholat. Karena kalau kita kerjakan satu-satu, ya 2 rakaat dengan 1 niat, 2 rakaat sendiri, dia cukup waktu. 6 rakaat memang, saya sholat dulu. Saya itu salat sunnah wudu, karena saya baru wudu. Salat sunnah wudu, tidak lama komat. Kamu luput, saya itu masjid dengan qobliyah. Kalau kita pakai rumusnya saya kan kita dahulukan qobliyah, tapi ternyata bisa dijamak niatnya. Bisa paham ini? Sama puasa Senin Kamis dengan puasa Daud misalnya. Pas Seninnya atau Kamisnya kan tidak mungkin bergabung ya, 1 pekan itu ketemu dua-duanya ya, karena salah Senin. Pas Senin ketemu Daudnya, dia ini bisa Senin Kamis. Ya. Ketemu Kamisnya, ketemu Daudnya, 2 niat. Paham ini? Ya. Atau ketemu Daudnya dengan Ayyamun Bid dan seterusnya, maka bisa digabung ya niatnya. Bisa dipahami? Atau misalnya puasa Tasu'a pas hari Senin, bisa 2. Puasa Tasu'anya dan puasa
Senin dua niat. Paham ini? Atau misalnya dia niatkan tambah lagi satu niat puasa 3 hari dalam setiap bulan. 3 hari dalam setiap bulan. Itu wasiat untuk Abu Hurairah, ya. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Itu bisa digabung. Terus ويقدم ما فيه نفع متعد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوها. Nah, ini kaidah umum juga. Wa yuqaddamu ma fihi naf'un muta'addi. Ya, muta'addiun asalnya, muta'addi. Dikedepankan ya perkara sunnah yang punya manfaat muta'addi. Manfaat yang melampaui dirinya kepada orang lain. Jadi orang lain juga ada manfaat dia dapat. Dirinya dapat manfaat tentunya karena dia yang mengamalkan, dan orang lain juga dapat. Seperti apa? Ketaklim, seperti mengajar. Ya, mengajar. Karena mungkin guru kalau dia puasa sunnah, dia gabung dengan mengajar, berat dia. Ya, dia kedepankan mengajar karena manfaatnya apa? Untuk dia dan orang lain. Maka muridnya main ke satu majelis, banyak yang dapat manfaat. Dibanding dia puasa sunnah ini manfaatnya untuk dia sendiri. Bisa paham ini? Itulah perumpamaan, coba lihat. Ketika Nabi SAW memberi perumpamaan antara orang alim dengan ahli ibadah. Bagaimana? Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'alal kawakib. Seperti keutamaan bulan. Coba lihat bulan purnama, terang. Biar mati lampu terang. Yang terang apa? JF saja. Kalau bulan purnama, yang terang JF saja? Tidak, satu dunia. Sampai Kolaka, sampai Mauja, terang semua. Indonesia ujung pukul ujung, ya, terang semua. Malam, tak? Selisihnya cuma 2 jam. Yang dapat malam, semua tak. Satu dunia, tak? Paham ini? Itu bulan. Tapi bintang, ada terang, ada cahaya, ada. Tapi untuk siapa? Dirinya sendiri. Bahkan dia tidak bisa menerangi bintang di samping. Bintang A, cahayanya untuk dia. Ada dekatnya. Tidak sampai cahayanya ini ke sini. Ini juga tidak sampai cahayanya ke sini. Padahal terang dua-dua. Menyala. Bintang. Tapi untuk dia. Itu ahli ibadah itu. Betul ada cahaya tapi terbatas. Kita coba bulan. Terang itu. Ya, semua. Itulah ahli ilmu. Alim. Ya, dia terang, orang lain dapat terang. Cahaya. Baik. Ini taklim. Kemudian i'adatul marid, menjenguk orang sakit. Dia dapat pahala, orang sakit juga dapat manfaat, doa, ya. Semangat, ya, besar lagi hatinya, ya. Keinginan usaha untuk berobatnya luar bertambah lagi, dikasih semangat. Dan seterusnya. Wattiba'il janaiz. Ini untuk dia tentunya dapat pahala, kemudian manfaat. Paham ini? Ya, jenazah yang didoakan dan seterusnya, banyak manfaat. Paham ini? Wa nahwiha. Ini dikedepankan yang manfaatnya mutaaddi dibanding ala ma naf'uhu qasirun. Dari amalan-amalan yang manfaatnya itu terbatas pada diri orang yang melakukannya saja. Seperti kasolatin nafil, seperti salat sunnah, puasa sunnah dan sunnah-sunnah yang lainnya. Dalam artian apa? Dia qasir, ya. Salat sunnah, puasa sunnah itu untuk dirinya sendiri saja. Tidak mutaaddi. Wa dzikri juga, zikir ya dirinya sendiri yang dapat. Ya, dan yang lainnya. Semisal. Paham ini? Terus apa itu kalian tandanya? Jadi wajib sunnah, wajib sunnah. Paham ini? Kemudian mutaaddi dan qasir. Ya. Ini sudah 4, ya. Sudah 4. Yang mana? Ya, ini sudah 4 bentuk. Jadi wajib sunnah, kedepankan wajib, kedepankan yang paling wajib. Sunnah, kedepankan yang paling afdal. Paham ini? Yang manfaatnya mutaaddi, manfaatnya qasir, kedepankan yang mutaaddi. Ya? Sampai ada seorang ulama mengatakan, saya tidak tahu amalan yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Liman sahhat niyyah, bagi orang yang lurus. Amalannya, saya tidak tahu amalannya lebih baik, lebih afdal bagi seseorang dibanding menuntut ilmu. Tapi dengan satu syarat, liman sahhat niat, bagi orang yang lurus niat, yang benar niat, lillahi ta'ala, ikhlas. Ya.
ingin mengangkat kejahilan dari dirinya, dari orang lain, dan seterusnya, dia ingin dapat pahala ajarnya. Tidak. Ini luar biasa. Paham ini? Menuntut ilmu, belajar agama. Tidak ada yang afdal. Karena luar biasa ya. Dan kita mengerti ilmu, belajar dan tahu ilmu, mengerti, kita ajarkan kepada orang. Ya, pahamkan kepada orang ini, orang dia pahami, dia amalkan, luar biasa, pahala jariah untuk kita. Ya, tidak terputus. Ya, pada kita ajarkan tentang tauhid, sunnah, ya, ibadah-ibadah wajib luar biasa. Ya, bacaan Al-Qur'an, luar biasa. Guru-guru mengaji itu banyak pahala. Bayangkan saya seperti ini, bayangkan ya, ini guru mengaji saya dan tahu berapa banyak apa pahala yang dapat. Saya mengaji, kita mengaji. Walaupun malasnya kita mengaji. Ya, setiap saya mengaji dalam sholat paling minimal, ya, guru mengaji saya dulu dapat pahala. Kalau dia ketika itu ikhlas, luar biasa. Guru mengaji saya tidak dikenal, bukan pahlawan. Tapi bisa jadi pahala akan terus mengalir kepada beliau semua, rahimahumullah, sampai saya mati. Karena setiap saya sholat, paling minimal saya baca Al-Quran. Jawabannya. Ya, itu. Walaupun tidak dikenal orang, tidak ada gajinya, bukan PNS seterusnya. Paham ini? Ini manfaatnya luar biasa, muta'addi dibanding yang qasir. Ya, qasir ada manfaatnya tapi untuk dia sendiri. Ya. Terus. Wa taqaddamu as-sadaqatu wal birru lil qaribi ala ghairi. Ini juga kaidah sedekah. Ya. Didahulukan, dikedepankan sedekah dan perbuatan baik, kebaikan-kebaikan ini kepada kerabat dibanding yang lain. Ini pahalanya lebih besar. Paham ini? Sekarang, perhatikan. Dia punya zakat. Ya, wajib. Dia keluar 2,5% kan? Misalnya hartanya 100 juta. Keluar 2,5 juta ya, 2,5%. Terpenuhi syaratnya semua, haul nisab. Paham ini? Karena sudah lebih mirip dari nisab perak paling minimal. Nisab emas juga ya, insya-Allah kurang lebih sama. Ya, anggaplah emasnya 1 juta 1 gram. Ya, sudah lewat nih, 15 juta. Sudah terpenuhi nisab haul, sudah wajib keluar 2,5 juta. Ini kan ada 8 asnaf, 8 golongan yang boleh menerima ini 2,5 juta ini. Fakir, miskin, dan seterusnya ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina fi sabilillah. Apa yang Quran? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah min sabil. Ini kan 8. Kalau ada keluarga tak, orang dekat tak, yang punya hubungan qaraabah dengan kita masuk dalam 8 ini, maka dahulukan itu. Kita punya khala, punya ammah. Ini khala ammah kan tidak wajib kita nafkahi. Karena boleh itu kita keluarkan zakat kepada yang wajib kita nafkahi. Misalnya ada zakatku, saya suami, zakatku kasih istriku, tidak boleh. Ini zakat saya kasih anakku, masih wajib saya nafkahi, tidak boleh. Paham ini? Saya paham ini? Tapi ini khala ammah kita. Tante tak kalau bahasa itu. Dia miskin. Terpenuhi ya dalam asnafi 8. Dia apalagi mungkin fakir. Ya, di bawahnya lagi miskin. Maka dikedepankan ini. Kasih itu 2,5 juta, jangan aku kasih orang jauh. Orang seberang sana nih ada mungkin tantemu apalagi dikasih itu, kasih dia. Itu zakatmu itu. Nah, kasih dia. Bisa dipahami? Atau agak jauh sedikit, mungkin sepupumu, anaknya, pamanmu, anaknya bibi, sepupu 1 kali. Ke depan, dahulukan dia dibanding orang lain. Atau misalnya ada sepupu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mana yang lebih dekat? 1 kali kan? Dahulukan. Ada sepupu 3 kali mungkin, tapi ya dalam kondisi mungkin keadaannya sama. Kecuali mungkin ada sepupu 3 kali, memang jauh, tapi dia lebih membutuhkan, mungkin bisa jadi kita arahkan ke situ. Itulah lain cerita, kita tidak bahas. Paham ini? Jadi lil qarib, didahulukan orang dekat kita, kerabat kita dibanding yang lain. Atau sedekah sunnah. Misalnya banyak sekarang ya, masya Allah, kasih makan, ya, kasih makan gratis dan seterusnya. Itu kalau bisa kita lacak gitu. Searching, cari itu mana kerabat kita yang mungkin tidak mampu, kurang mampu, yang mungkin makan saja susah. Ya, paham ini?
Jangan sampai orang lain makan makanan gratis kita, makanan sedekah kita, alhamdulillah itu baik sekali, besar sekali pahalanya. Tapi ternyata ada karib kerabat kita yang mungkin di satu kota yang sama, paham ya? Atau mungkin tetangga kota tapi dekati juga, itu bisa kita jangkau. Mereka tidak dapat, begitu. Ya, dahulukan mereka, paham ya? Bisa paham ya? Baik. Dibanding orang yang lainnya. Bukan tidak boleh ya, tapi ini dari siapa? Yang paling afdal, yang paling besar pahala. Karena itu kalau antum arahkan sedekah, zakat dan seterusnya ke karib kerabat, itu faedahnya banyak sekali. Ya, di samping itu sudah kita tunaikan kewajiban atau kita sudah melaksanakan sunnah, itu juga merekatkan hubungan kekeluargaan antara kita dengan dia. Iya. Ya. Dan itu pahala lain, ya, pahala lain dan seterusnya, banyak masalah di situ. Ya, walaupun kita kasih orang lain juga masalah, ya. Kami nih kasih tukang meja, kasih puluh, bagus sekali, tidak salah itu. Yang kalau bisa kita dapat, mungkin bisa lacak, mungkin ada keluarga tak misalnya, itu ternyata memang juga berhak mendapatkannya, maka dahulukan. Kan tazahum tak, kecuali banyak, ya kasih semua keluarga dengan orang lain itu. Misalnya makanannya 500 porsi, keluarga tak 100 orang, dia bisa kasih 400 porsinya kan orang lain. Ya, tercukupi juga untuk karib kerabat kita. Tapi anggaplah tazahum, misalnya 500 porsi tapi ternyata memang banyak keluarga tak miskin, 500 orang juga. Jadi dahulukan kerabat, ya. Jangan sampai orang lain dapat sedekah kita, ya, orang dekat kita kasihan, keluarga kita tidak dapat. Ini subhanallah. Bermanfaat sekali ini kaidah, ya. Ini yang begini semakin kita baca, masya Allah, semakin kita memahami keindahan Islam. Terus, wa yuqaddamu min 'itqi riqab aghlaha wa anfasuha. Sekarang kita mau bebaskan budak, ya, entah bayar kafarah apa atau mau bebaskan saja. Kita punya 5 budak. Ini dari 5 ini mana yang paling jago, paling besar manfaatnya, paling kuat kerja, paling mahal harganya. Ini yang kita bebaskan. Ya, ini kan paling besar pahalanya, toh? Ya, paling mahal harganya. Itu dikedepankan. Ketika kita membebaskan budak, anggaplah budaknya lebih dari 1. Kalau 1 aja itu, yang 1 saja bebaskan. Ya, paham ini. Tapi kalau misalnya budaknya 5 orang, lebih dari 1, dipilih yang paling, ya, mahal, paling berharganya, anfas, paling nafis, paling berharganya, paling mahal. Terus, walakin hahuna amrun yanbaghi tafattunu lahu wa huwa annahu qad yu'radu lil 'amal al mafdul min al 'awarid ma yakunu bihi afdala min al fadil bisabab iqtiranihi bima yujibu at tafdil. Sudah selesai, sudah kita pahami. Kalau ada 2 maslahat, ya, kita pilih yang paling besar maslahat yang paling tinggi maslahat, ya. Kalau kita diperhadapkan dengan 2 maslahat dan tazahum, ya, harus kita pilih salah satunya dan korban salah satu. Tapi di sini kata Syekh ada sebuah perkara yang harus kita perhatikan, ya. Hahuna di sini ada perkara yang bagi tafattunu lahu, ada perkara yang wajib kita mengerti dan paham. Kita apa? Dan diperhadapkan untuk amalan yang mafdhul, ya. Perhatikan istilah, lihat saya dulu. Ada yang fadil, ada mafdhul. Mana tinggi derajatnya? Al-fadil. Mafdhul di bawah. Kan tadi kaidahnya apa? Kalau ada fadil dan mafdhul ketemu, yang mana kita dahulukan? Oh, jangan lihat sini dulu, lihat sini. Ada fadil, ada mafdhul. Kalau ini ketemu dan harus kita memilih tazahum, mana kita dahulukan? Fadil, kan? Amin. Kata Syekh, ada kondisi, perhatikan, yu'radu lil amalil mafdhul min al awarid ma yakunu bihi afdal min al fadil. Jadi ini amalannya saja mafdhul, di bawahnya al fadil, tapi kadang ada sebuah sebab yang dengan sebab ini, dengan sebab arid ini yang mafdhul jadi lebih afdal daripada al fadil. Nih, lihat di tangan saya. Ini fadil di atas, ini mafdhul.
Ada kadang sebuah sebab, satu alasan yang dengannya asalnya ini mafdhul di bawah, jadi di atasnya al-fadil. Karena satu sebab itu saja. Karena asalnya fadil di atas, mafdhul di bawah. Tapi karena ada satu sebab ini fadil, mafdhul ini naik di atasnya fadil. Sehingga ini kita kedepankan ya, mafdhul. Ya, itu lihat tingkatan ini, sengaja saya kasih tangan supaya kita melihat tingkatan. Jadi fadil, mafdhul. Karena satu sebab ini kita dahulukan yang mafdhul di atas kita tadi. Pada kondisi itu karena sebab. Itu tadi. Ma yakunu bihi ba sababiyah. Ma yakunu bihi. Yang dengan arid itu, sebab itu, kondisi itu, yang mafdhul ini afdal, menjadi lebih afdal daripada fadil. Ya, bisa babi tironihi bima yujibu tafdhil. Karena bergandengannya al-mafdhul itu ya dengan perkara yang mengharuskan dia diutamakan, ya, lebih afdal daripada yang asalnya fadil tadi. Dengan contoh bil misal tattadihul maqal, ya, dengan contoh ucapan itu akan jelas. Silakan baca contohnya. Wal asbabul mujibatu litafdhil katsirah. Sebab-sebab yang mengharuskan diutamakannya yang mafdhul di atas fadil banyak. Di antaranya langsung boleh sebutkan contoh. Minha ay yakuna al-'amalu al-mafdhulu ma'muran bihi bi khususi hadzal mawtin. Jadi amalan yang mafdhul ini, yang di bawah ini diperintahkan dengannya secara khusus pada tempat tertentu. Betul dia mafdhul memang di bawah dari al-fadil, tapi pada tempat tertentu memang disyariatkan. Amin. Ma'muran bihi, diperintah di situ. Disyariatkan di situ pada tempat khusus. Contoh. Kal adhkari fi sholati wa intiqalatiha wal adhkari ba'daha. Terus. Wal adhkarul muwazzafatu fi awqatiha. Kenapa ada dhamma? Kasrah. Atau kal tashbih huruf jar. Kal adhkari fi sholati wa intiqalatiha wal adhkari ba'da wal adhkari. والأذكار الموظفة في أوقاتها تكون أفضل من القراءة في هذه المواطن مع أن القراءة أفضل من الذكر. Sebelum kita terjemahkan, saya tanya untuk lihat saya. Sekarang, adakah zikir yang lebih afdal daripada baca Al-Quran? Ada zikir yang lebih afdal daripada baca Al-Quran? Qiraatul Quran. Ada? Ini jelas ya. Qiraatul Quran afdal, fadil ya. Kemudian zikir itu disyaratkan tapi mafdhul. Paham ini? Ini lihat ini tadi nih. Jadi qiraatul Quran fadil. Zikir dengan berbagai macam bentuknya tadi ini mafdhul. Karena ini zikir yang paling afdal. Paham ini? Bahkan Allah sebutkan Al-Quran dengan nama adzikr. Ya. Baik. Sekarang ada tempat-tempat tertentu ini zikir ini lebih afdal, ya, dibaca, dilakukan pada tempat-tempat tersebut. Bisa paham ini? Jadi yang mafdhul ini naik tingkatannya. Bahkan ada tempat-tempat dilarang orang baca Al-Quran di situ, seperti ruku dan sujud, tidak boleh baca Al-Quran. Bukan sekedar, paham ini? Lebih afdal lagi, bahkan dilarang. Ini sebabnya. Seperti kita terjemahkan kal adhkari fi shalat, zikir dalam salat, dan wantiqalatiha, perpindahan gerakan dalam salat. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Sekarang antum bisa ganti ini zikir, ini kan memang jelas mafdhul ya. Bisa antum ganti dengan satu ayat dari Al-Quran? Tidak bisa. Ya. Doa istiftah disyaratkan di tempatnya. Takbir Allahu Akbar, intikon itu yang dibaca. Biar antum ganti ayat bisa. Bisa dipahami? Doa subhana rabbiyal a'la seterusnya, subhana rabbiyal azim, itu tidak bisa kita ganti dengan ayat Al-Quran. Padahal jelas ayat Al-Quran fadil. Nah, ini dibilang Syekh tadi. Pada tempatnya, pada kondisinya ini yang mafdhul, ini yang utama. Amin, yang dikedepankan. Paham ini? Begitu pula wal adhkari ba'dah. Ada zikir setelah salat. Kecuali memang zikir setelah salat seperti misalnya 3 kul, ya, surah ayat kursi,
Itu memang disyaratkan di samping di Al-Qur'an dan juga memang disyaratkan. Oh itu jelas itu, fadil itu. Tapi yang lainnya tidak ada kita habis habis apa? Habis sholat baca Al-Fatihah. Habis sholat baca tidak ada. Yang afdal kita apa? Zikir ba'da sholawat. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah. Itu yang afdal. Bukan langsung mengaji. Ya, bukan langsung baca Quran. Kecuali baca ayat kursi seperti tadi ya, saya bilang. Itu memang ada dalilnya. Ya, baca 3 kul ya setelah salat asar dan subuh. Itu ada dalilnya. Yang lainnya tidak. Sama ini itu pada tempat dan zikir-zikir al-muwazzafati fi awqatiha. Dan zikir-zikir yang memang dikhususkan pada waktu-waktunya. Ada zikir ini ya ketika turun hujan baca doa ini, zikir ini dan seterusnya. Itu tidak disyariatkan mengaji di situ. Tapi baca zikir itu ya disyariatkan yang afdal. Bisa paham ini? Baik. Kan zikir macam-macam, zikir masuk masjid. Kita masuk masjid baca ayat. Ya, baca Al-Fatihah masuk masjid, keluar masjid. Tidak ada zikirnya. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Itu zikir masuk masjid. Bukan baca Al-Fatihah, bukan baca An-Nas, bukan baca apa. Padahal jelas qiraatul Quran afdal, fadil. Nah, tapi pada tempat-tempat ini kan ada sebabnya, maka zikir lebih kita dahulukan. Bisa paham ini? Nah, ini katanya zikir-zikirnya semua takunu afdala minal qiraatil Quran fi hadhil mawaqi'. Zikir-zikir ini lebih afdal kita baca dibanding membaca Al-Quran pada tempat-tempat ini. Ya. Ma'annal qira'ah afdal min dzikir. Padahal jelas Al-Quran, baca Al-Quran itu lebih afdal daripada zikir. Itu tadi tingkatannya. Fadil, mafdul. Karena sebab ini mafdul jadi afdal daripada fadil. Tapi tidak mutlak pada tempatnya. Tempat-tempat tertentu. Paham ini? Baik. Ya. Misalnya suami istri mau berhubungan, tidak ada doanya. Bukan baca Al-Quran. Wah, baca Al-Quran. Ya. Paham ini? Orang mau berhubungan suami istri. Ada doanya toh? Sudah apa? Nah, masalah belum ada istri. Nah, di situ kan ada zikir memang. Ada zikir. Tidak ada disebutkan kita membaca ayat ini. Tidak ada. Itu zikir itu. Karena sebab itu tempatnya. Bisa dipahami? Jangan kau baca surah panjang nggak jadi. Terus. ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل. Subhanallah. Dan antara sebab yang mengharuskan lebih diutamakannya al-mafdul dibanding fadil adalah amalan yang mafdul tersebut padanya terkandung maslahat. Coba nakirah maslahatnya. Maslahat yang la takunu fil fadil. Maslahat yang tidak bisa diketemukan, yang tidak ada pada al-fadil tersebut. Memang fadil, mafdul. Tingkatannya kan begitu. Fadil di atas, mafdul di bawah. Tapi pada yang mafdul ini, ada maslahat yang tidak bisa kita dapat di fadil. Yang dengannya kita utamakan ya, Subhanallah, syariat indah sekali. Ya. Sejalan dengan akal sehat, akal yang normal, ya kan? Coba lihat. Ya. Luar biasa. Indah sekali. Contoh. كحصول تأليف به أو نفع متعد لا يحسن في الفاضل أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. Seperti terwujudnya ta'lifin bih. Apa yang kita artikan ta'lif sini? Mungkin ta'liful qulub ya. Ya. Tanya semisalnya. Terwujudnya ta'liful qulub, bersatunya hati-hati kaum muslimin. Ya. Bisa dipahami? Atau ada manfaat yang muta'addi yang tidak terwujud pada al-fadil. Pada al-fadil.
Ini satu bentuk. Atau yakunu fil amalil mafdhul daf'u mafsadatin yudhannu husuluha fil fadil. Atau dalam amalan yang mafdhul itu ada bentuk daf'u mafsad, menolak madarat, ya, bahaya yang disangka itu bisa terwujud pada amalan al-fadil. Ya, ini afwan, saya belum bisa contoh-contohnya. Ini kita pahami umum saja dulu. Ini nanti bisa di pertemuan selanjutnya diingatkan, ya, tentang contohnya. Bisa paham ini? Tapi tergambar, ya, tergambar. Jadi pada yang mafdhul ini yang asalnya memang di bawah tingkatannya, ada sesuatu yang tidak ada pada al-fadil. Entah dari sisi apa? Maslahat, ya, ada maslahat yang ada di mafdhul ini yang tidak ada di fadil, atau ada daf'u mafsadah. Ya, menghindari bahaya yang ada pada al-mafdhul tidak ada yang pada fadil. Sehingga kita kedepankan al-mafdhul. Bisa pahami? Baik. Terakhir, ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب أو يكون العمل amalu dulu. أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل. Di antara sebab yang mengharuskan tafdhilil mafdhuli 'ala al-fadil. Ya, al-fadil mafdhul. Di antara sebab ini mafdhul utamakan dibanding al-fadil adalah ayakuna al-amal mafdhul al-azyada maslahatan lil qalbi min al-fadil. Amalan mafdhul itu lebih banyak maslahatnya untuk hati dibanding al-fadil. Ziyadah, lebih banyak tambahan maslahatnya, ya, untuk hati-hatinya. Kalau urusan hati, amin, dibanding al-fadil. Dan tentunya ini hati, ini perkara yang sangat diperhatikan dalam syariat Islam. Ya. Wa idza bu'thira ma fil qubur husila ma fis sudur yauma tubalas sarair. Itu hati dibongkar. Amin. Riya, sum'a, niat jelek, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Tsumma naudzubillah. Itu dibongkar nanti. Malu asli kita. Amin. Jadi tidak usah khawatir kalau antum lurus niatnya biar orang antum bully, orang bully antum tidak ada masalah. Ya, karena Allah Maha tahu niat kita. Ya, masalah itu biar orang puji tapi niat kita riya rusak. Naudzubillah, jangan. Tak bongkar semua itu. Yauma tubala as-sarair. Tak bongkar, tak hambur semua itu. Paham ini? Orang puji kita dalam perkara naudzubillah dalam ini hati, niat jelek, niat riya semua. Cinta pujian, cinta ketenaran, jangan macam bangga. Ya, istighfar kita, obat kita, Pak. Paham ini? Tapi sebaliknya, orang cela kita, bully kita dan seterusnya. Tapi kita yakin Allah Maha tahu tentang apa yang dalam hati kita dari keikhlasan dan seterusnya. Ya, niat yang baik, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Bisa paham ini? Maafi muskil. Jadi ini perkara hati, ya. Jadi di yang mafdhul ini ada tambahan maslahat untuk hati dibanding al-fadhil. Maka kita utamakan yang mafdhul ini. Dan juga beliau juga tidak sebutkan contohnya, baca. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن بعض الأعمال انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعل. Baik. Sebagaimana yang ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala ketika ditanya sebagian amalan, kata beliau rahimahullah, lihatlah kepada apa yang aslah, yang paling besar maslahatnya, paling banyak maslahatnya li qalbi, untuk hatimu. Bukan yang paling tebal amplopnya, yang paling banyak uangnya, tapi yang paling aslah untuk apa? Untuk hati. Paham ini? Maka faf'alu, maka lakukan. Dan terus, فهذه الأسباب تصير العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها بها. ini kesimpulannya, ya. Jadi sebab-sebab ini tusayir, menjadikan amalan mafdhul tadi yang di bawah tadi menjadi afdal, menjadi lebih afdal dibanding al-fadil. Ini ada sebabnya. Bisababi tiraniha dia. Karena sebab bergandengannya amalan-amalan mafdhul itu dengan sebab-sebab tadi yang kita sebut. Bisa paham ini? Jadi luar biasa, memang kita kembali kepada ilmu. Ya.
Subhanallah, ini ujung-ujungnya ilmu juga. Ini pembahasan ini semua ilmu, berkaitan dengan ilmu. Bagaimana kita memilih? Bagaimana kita tahu ini ada sebab-sebab ini pada amalan tersebut? Bagaimana kita mengukur ini? Maslahat ini ada pada yang mafdul, tidak ada ke apa di yang fadil. Bagaimana kita tahu ini lebih besar maslahatnya untuk hati kita dibanding yang lainnya? Nah, ini butuh ilmu. Semakin dalam ilmu kita, maka tentunya semakin mengerti kita tentang rincian-rincian pembahasan. Paham ini? Jadi ukur maslahat itu bukan pakai perasaan, tapi dengan ilmu. Dengan ilmu. Ah, itulah yang terjadi. Ya, kekacauan, kerancuan di pola pikir masyarakat kita. Ya, paham ini? Mereka pikir ini kita sekolahkan anak tinggi-tinggi, itu yang paling maslahat. Agama, cukup belajar mengaji, cukup nih pesantren 3 tahun, cukup nih. Karena bagi mereka maslahat sekolah negeri, sekolah dunia, S ini dan S itu lebih besar. Maslahat ton di belajar agama, tapi bahkan sebagian menganggap itu madharat. Tidak ada masa depannya. Mau kerja apa kau Ramadan? Mau kerja apa? Mau makan apa? Mau nikah? Mana apa? Ya kan? Jadi bukan sekedar ya tazahum al-maslahatain ya. Tapi bahkan mungkin ini belajar agama dianggap apa? Berbahaya kalau Ramadan masuk pondok. Tidak kuliah, tidak ada kelarnya. Mau makan apa? Bos. Nah, ya, suram masa depannya. Itu kan pola pikir. Ini kan tidak ngerti nih. Karena kenapa? Ilmu tidak ada. Kacau. Ya, maslahat dikedepankan. Padahal mungkin madharat. Ya, ini kacau kan rancu timbangannya karena tidak ada ilmu. Tapi kalau orang belajar agama, dia bisa tahu kok ya. Ya, betul itu maslahat. Kita sekolah dapat dunia maslahat. Betul. Bisa ini dengan uang kan. Tapi sekarang mana yang lebih besar maslahat? Lebih tinggi maslahat. Apa ini? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, betul memang dirinci oleh para ulama itu yang wajib yang mana? Paling minimal kan tentang salat kita, akidah kita, tauhid kita. Yang mana ini ilmu tidak dimiliki sama orang-orang yang belajar salat di sekolah umum. Bahkan dia sampai profesor doktor pun belum tentu tidak tahu tentang tauhid yang benar. Bisa memilih? Bahkan sekolah agama sekalipun, minta maaf, ya. Dia sekolah agama sekalipun belum tentu dia benar tauhidnya, tak? Belum benar. Padahal sudah sekolah. Tetap dia dituntut wajib dia mempelajari akidah yang benar, tauhid yang benar. Tinggalkan kesyirikan. Mana yang kita kan tasawuf tuh, tidak bisa kita gabung satu waktu. Ya. Ya, kecuali mungkin ada kalian yang mungkin sambil mondok sambil kuliah itu urusan antum bisa jamak, toh. Tapi misalnya tidak bisa dijamak. Nah, harus pilih mondok atau ini, mondok atau ini. Nah, antum lihat masalahnya. Itu ilmu. Oleh karena itu orang heran-heran lihat kita. Kenapa? Nah, ilmunya tidak sampai. Dia sudah lulus di UNEM. Ya, langsung lulus begini bebas tes. Nanti lari PLBA. Orang kan mengangan-angan. Orang maunya masuk negeri. Ya, mau masuk misalnya kampus UNEM apa semua, kampus yang sangat bagus namanya di masyarakat. Ini mereka kadang mungkin harus ada jalur yang harus bayar, yang resmi, tapi dalam artian resmi. Ya ini tidak bayar apa-apa, dia langsung masuk bebas tes, dia tinggal. Kenapa? Bagi orang yang mungkin maslahat dia belajar agama. Ini walaupun kenyataannya seperti itu, tapi kan dari sisi pola pikir pilihan ditentukan itu bagaimana kapasitas ilmu agama kita. Di situ kita bisa paham ini. Baik. Dan ini kaidah luar biasa, ya. Ini, paham ini? Kaidah luar biasa dipakai dalam banyak dari pilihan-pilihan. Sampai mungkin dalam memilih tempat mengajar, memilih akhwat ketika menikah, dia hitung-hitung semua ini. Bagaimana maslahatnya ini? Ada orang banyak uangnya, kaya, turunan darah biru, tapi tidak ngerti agama. Ada ini akhwat miskin, tidak ada apa-apanya, keturunan rendahan, tapi hafal Quran. Hafal Quran. Murid senior, pintar orangnya, cerdas. Pilih mana? Pilih kau yang banyak uangnya?
Ini kan ditentukan ilmu agama toh. Ya. Kalau antum orang belajar agama, insya Allah antum akan pilih yang tadi yang miskin itu, walaupun miskin tapi 30 juz. Ya, bagus pemahamannya, bagus akhlaknya dibanding. Amin. Sama-sama maslahat, bisa dinikahi dua-dua. Maksudnya bisa dinikahi. Sama-sama bisa bukan digabung, poligami. Satu mau dulu. Kau jangan dulu. Nanti kasih belok pembahasan. Satu dulu. Jangan dulu cerita ke situ. Satu kan memilih ceritanya. Kalau bisa digabung yang lain asing. Cuma kan kita apa masalah? Bisa jadi antum malah takut dengan ilmu antum bisa membahayakan saya, futur saya nanti kan saya nikah sama ini akhwat. Karena kenapa? Tidak ada agamanya, tidak belajar agama. Ya, sebentar dia tabaruk siapa kita dimarahin, kalau dilarang. Kan begitu kan? Ilmu agama yang berpikir. Tapi kalau orang awam, orang tidak ngerti agama, pasti dia pilih itu banyak. Apa sih bareng-bareng apa ini? Langsung transferan terus. Bisa paham ini? Itu ilmu. Jadi bukan perasaan, bukan atifah, tapi ilmu. Di sinilah kita memilih dan menimbang. Ini maslahat, ini mafsadat, ini luar biasa. Ya. Semakin dalam ilmu kita, maka semakin luar biasa pula kita dalam memilih. Ya. Jadi jangan sampai salah pilih, bos. Ya. Paham ini? Itu sekali lagi ilmu yang menentukan, ilmu agama. Ya. Apa ilmunya lain-lain, sudah ini itu pasti pilihannya juga lain. Ya, jadi hati-hati antum jangan sampai salah dalam memilih. Nah, ini mana yang paling maslahat, yang paling besar manfaatnya. Ya. Bisa paham ini karena ini kaidah setelahnya ini lawannya. Ya, mafsadat tidak diperhadapkan dua mafsadat, ini yang mana kita pilih. Harus kita pilih. Dua-duanya mafsadat. Anu jelek, tidak ada anu bagus. Ini nanti setelah kaidah. Ya. Seperti makan bangkai dengan mati. Sama-sama mafsadat. Mati mafsadat. Makan bangkai dosa besar. Dosa. Ini adalah haram. Jadi kalau kita tidak makan ini bangkai, mati betul lagi. Nah, ini bagaimana sikap kita? Nanti dibahas kaidah. Dan itu juga ilmu. Butuh ilmu. Ya, cukup benar. Sekian subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu